Sudah dengar lagi belum? Sudah, Pak. Baik, kita langsung lanjutkan aja ya. Mungkin nanti dikabarin aja teman-teman sekelasnya. Kita udah masuk ke kelas, jadi yang belum hadir nanti Kasih tahu Rom yang lain Rom. bergabung. Saya juga baru selesai acara baru. Cukup lama tadi. Itu si Muhammad siapa ya? Udah masuk lagi belum ya ketua kelasnya? Hadir Pak, sudah masuk. Ya, Muhammad Reza. Oke, Zak, tolong ya Zak. Baik Pak. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tadi kita sampai bagaimana pemanfaatan machine learning yang kita gunakan untuk menganalisa dari teks gitu ya. Salah satu di antaranya adalah misalkan dalam testimoni kita gunakan untuk mencari atau menganalisa review. Ya, kira-kira respon dari si customer ini positif, baik, ya. Positif itu dalam tanda kutip berarti nanti kan bisa baik gitu ya, atau bisa sangat baik seperti itu. Atau misalkan reviewnya tidak baik, buruk gitu ya, atau jelek, nah, dan seterusnya. Ataupun ada yang bisa jadi misalkan 3 gitu ya, ada yang netral gitu ya, biasa aja dan seterusnya. Jadi mungkin kalau Anda mau bikin klasifikasi mungkin 3 gitu ya, ada yang positif, ada yang netral, satu lagi mungkin ada yang negatif. Nah, ini kita bisa lakukan dengan machine learning dengan tag-nya adalah sentiment analysis gitu ya, seperti itu. Oke, next yang apa yang bisa kita lakukan di sini? Summarization pasti udah bisa. Kayak tadi kita akan mencari peringkasan otomatis. Jadi meringkas dari opini-opini ataupun testimoni-testimoni yang ada disampaikan oleh customer gitu ya, ataupun user. Yang kedua sentiment analysis tadi saya bahas. Kemudian question answering gitu. Bagaimana kita bisa membentuk semacam nanti ke depannya mungkin ada FAQ seperti itu, mungkin frequency asked question apa sih yang sering ditanyakan gitu, apa yang sering dijawab, apa yang paling sering muncul dan sebagainya. Kemudian ada information extraction, ini juga bisa kita lakukan, jadi kita mengekstraksi informasi dari sekian banyak gitu ya, dari sekian banyak kalimat, kata ataupun teks yang ada, kita akan ekstraksi informasi menjadi sesuatu yang lebih atau istilahnya ini ya, simpulannya atau sarinya gitu ya. Sarinya apa sih yang diobrolin? Maksudnya bener-bener niat gitu. Next, berikutnya contoh bagaimana pemanfaatan machine learning yang bisa kita gunakan. Selain itu, Anda juga bisa mencoba mensumarisasi, mencoba untuk melakukan jadi HIP nulisnya. Kalau teks adalah sebenarnya information extraction juga bisa, ya. Mungkin ini ya, summarization juga udah pasti. Kayak kalau di sini mungkin tadi saya bilang contohnya adalah sinopsis. Kalau di buku itu sinopsis, kalau di novel mungkin sinopsis kira-kira sinopsisnya apa dari keseluruhan itu. Kemudian sentimen analis, sentimen mungkin ke komentar produk ya, komentar dari novel ini kira-kira reviewnya baik atau enggak gitu seperti itu. Mungkin yang kita tanya sebenarnya mungkin terkait dengan komentar. Kemudian information ekstraksi, kita akan mengekstraksi informasi, kita akan ambil poin-poin penting dari si novel itu, intisarinya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian satu lagi adalah terkait dengan korpus, yaitu bagaimana kumpulan-kumpulan dari kalimat kata yang bahasa alami yang tersusun ya secara sistematis. Kasir Jadi nanti contoh ada annotated gitu, notasi dari korpus. Misalkan ada indeks, biaya, tenaga dan sebagainya. Artinya ini adalah penggalan kata yang disusun secara sistematis yang akan kita jadikan sebagai kunci-kunci kita pada saat si mesin melakukan pencarian. Nah, keseluruhan dari contoh tadi bagaimana
machine learning Firman geser ya, ini tak pesan digunakan yang untuk memproses hal tadi, itu Itu bagaimana caranya, langkahnya seperti apa. Nah, ini basic-basicnya aja dulu yang kita Aing mah bahas ya. ubah pola hirup mana. Karena ini nanti di dalamnya Umpama Anda bisa MSIB melakukan si Chris di jam kombinasi, 8 Anda bisa sampai jam 10 melakukan berarti pengembangan. Ada proses yang perlu dilakukan, kelas ada yang tidak usah dilakukan. diajar, Jadi nanti sesuaikan ngerjakan saja dengan tugas, kebutuhannya, heeh, gitu ya. Jadi kuis, analisa awal ya dicek dulu si diajar datasetnya seperti mandiri, apa, kepentingan kemudian baru kelas kita terapkan di jam proses-proses 8 apa yang besok jam 8 diperlukan, gitu, gitu jam ya. 10 Tapi yang mungkin yang kita bahas setengah 10-an, mungkin ya beberapa gitu ya, enggak beberapa poe, proses yang 4 bulan biasanya tak gitu. digunakan gitu ya. Tapi nanti silahkan sesuaikan kembali dengan kebutuhan. Iku si Jadi Chris kurang orang Garut lebih anjing. flow-nya, processing-nya kira-kira seperti ini. Jadi ada input data yaitu berupa teks itu tadi mulai anjing. ya adalah sebuah data Tapi set guys yang menang telah jadwal kita nah. siapkan. Nah di Kegiatan sini sepopoena nanaonan wae. beda-beda processing-nya Nya bising review gitu. pada saat kita mau untuk Paeh mana memperoleh di dia data anjing. teksnya Man, kelas atau set euy ini anjing. tergantung nih Anda mau carinya seperti apa. Anjing gedor-gedor ya enggak poe aing ka dieu anjing. Satu dengan bisa menggunakan crawling, ya Anda bisa menggunakan teknik crawling untuk bisa mengambil seluruh hal yang itu tadi. Jadwalnya gitu ya. Ya, Ngerjakan kita bisa kuis, meng-crawling datanya. PR, Tentu di sini belajar Python mandiri. punya library yang bisa membantu Kosong-kosong tuh jam untuk setengah bisa delapan, nge-crawling nepi data, sacan kelas, gitu ya. Waktu Ataukah fleksibel misalkan tapi kalau juga tadi berupa scanning, ya kalau hasil scanning mungkin agak panjang processingnya jadinya. pampir-pampir ya. Kalau di scanning dulu gitu ya, Barenta. scanning dokumen ataupun scanning novel atau scanning berita atau news dan sebagainya. Karena di sini nanti dia butuh OCR, Optical Character Recognition terlebih dahulu. Itu juga sebuah proses tambahan. Jadi kalau misalkan Anda misalkan scanning gitu ya, scanning dulu pakai apapun terserah alatnya, scanner, mau pakai kamera handphone sekarang juga udah bisa. Ada processing dulu yang namanya mungkin OCR ya, Optical Character Recognition. Nah makanya karena itu butuh processing lagi, karena ini juga adalah sebuah proses OCR itu. Ini pun bisa satu kajian gitu, bisa jadi satu kajian karena bagaimana kita bisa memperoleh input data atau teks itu yang bagus, akurat gitu. Karena rata-rata OCR yang bagus ya berbayar gitu, saya kira begitu. Nah, kalaupun Anda misalkan, saya kira beberapa yang free juga sekarang sudah cukup lumayan gitu saat ini gitu. Coba aja misalkan pakai Clear Scanner, saya biasa pakai itu. Atau misalkan Cam Scanner, kamera scanner kalau di handphone ya. Beberapa hal itu terdeteksi baik gitu ya. Misalkan coba aja nanti kamu scanning pakai handphone. Terus kemudian di scanning gitu ya pakai aplikasi tadi. Lihat hasil konversinya. Ya. Ada katanya yang tepat banget, tapi ada juga yang mungkin beberapa yang sulit untuk dideteksi, ada yang salah deteksi gitu ya. Jadi ini masih relatif lah, saya kira begitu ya. Nah, tentu yang gratis sama yang berbayar berbeda gitu. Yang bayar biasanya jauh lebih akurat biasanya. Karena kan kita udah ada semacam license-nya yang menyatakan bahwa dia akan oke. Nah, tapi kalau Anda interest juga diperbolehkan nanti ke depan gitu ya, Anda mau riset di bidang OCR juga masih oke, karena saat ini juga masih kita butuh seperti itu. Nah, dengan teknik crawling, ya tentunya crawling ini tekniknya kalau Anda misalkan pakai Python ada sebuah package library yang bisa kita manfaatkan ya, untuk bisa ngambil data itu tadi. Crawling data tentu ada pihak ketiga lah yang harus disiapkan gitu ya. Misalkan Anda akan ambil ini misalkan dari X gitu atau Twitter, Anda bisa ambil ini mungkin nanti dari YouTube, komentar YouTube. Ya, atau Anda misalkan kalau bisa mengambil dari e-commerce, e-commerce gitu ya. Ataupun misalkan kemarin ada yang juga ngambil dari Google Play ya, atau dari Play Store gitu ya, Play Store. Itu ada juga yang jadi sekarang sudah cukup banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk crawling data. Nah, untuk masalah crawling data ini silahkan dieksplorasi dulu gitu ya. Bisa Anda nge-crawl sendiri ya, atau yang ketiga disediakan atau given udah sediakan.
Ada beberapa website yang menyediakan dataset yang bisa Anda gunakan untuk teks ini. Tapi ya kalau misalkan mau spesifik gitu ya, Pak, saya mau analisa kayak tadi misalkan skripsi gitu ya, atau misalkan novel, ya saya kira sih harus primer ya, kamu scanning sendiri kalau yang itu ya. Nah, artinya kalau yang given ini dataset yang sudah disediakan gitu ya, tinggal dicoba aja. Nah, next yang kedua, ini yang nanti yang kita bahas yaitu bagaimana langkahnya atau processingnya seperti apa. Sampai dia kita processing sesuai kebutuhan tadi, mau klasifikasi, ya kebanyakan kan tadi klasifikasi atau sentiment analysis dan sebagainya. Baik, nah ini biasanya proses-proses yang digunakan. Boleh di-capture dulu, silakan, ditulis dulu, silakan. Tugas besarnya ngapain tuh? Selain bikin jurnal. Ini adalah processing. Kelompok. Yang biasa dimanfaatkan dalam teks. Iya. Gitu. Kelompoknya samain aja kayak Ada kemarin secara yang leksik, ngumpulin ada ke Google sintaks, Drive. dan ada lagi ada semantik. Sekali lagi ada leksikal, ada sintaks, dan juga ada semantik. Baik, yang pertama adalah kita bahas dulu secara leksik, struktur ya. Nah, biasanya diantaranya teknik yang digunakan, pertama ada filtering, jadi kita akan menghilangkan, menghapus, meremove gitu ya, karakter-karakter yang nggak kita perluin. Skill kelompoknya. Ya, misalkan nanti ada ya kalau sekarang kayak karakter ini ya asing atau yang tidak dikenali kayak string, terus kemudian mungkin ya tanda-tanda inilah yang sudah ditandain gitu. Ini nggak kita perluin gitu ya, atau karakter asterix dan sebagainya. Nah, tapi nanti mungkin beda dengan binarisasi. spesial karakter Pak, gimana kalau emoji, emot, dan sebagainya. Nah, itu berarti kan Anda harus bisa mengubah dulu ya. Kalau nanti ada emot, gitu ya, emoticon, senyum, kayak gitu, titik dua, kurung biasanya ya, titik dua garis kurung. Kalau nggak kurung bokeh, kurung siku, nanti bisa dicek. Nah, artinya itu kan karakter juga yang mungkin tidak kita perlukan. Itu kalau emot atau emoji. Tapi Pak, kalau nanti misalkan ada nggak yang perlu kita konversikan? Contoh sekarang itu yang lagi rame, misalkan menggunakan stiker. Ya, selalu stiker lah yang di WhatsApp ya. Contoh di WhatsApp gitu misalkan. Itu kan itu gimana gitu kalau stiker seperti itu. Pada dasarnya kan dia juga sama dibangun oleh sebuah pembentukan karakter tertentu ya, sehingga dia bisa menghasilkan stiker-stiker seperti itu. Nah, teknik pertama diantaranya adalah kamu bisa melakukan filtering, kita menghilangkan karakter-karakter yang tidak kita butuhkan, karena untuk kebutuhan kita adalah misalkan untuk makna arti dari sebuah kalimat atau kata ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah tokenisasi. Biasanya kita pecah-pecah, potong-potong gitu, dari setiap kalimat menjadi kata menjadi karakter. Ya, jadi tokenisasi kita potong-potong sebenarnya. Ya, tinggal pemotongannya nanti mau sampai selevel apa, mulai dari paragraf, turun kalimat mungkin turun jadi kata-kata, jadi teks, jadi apa, karakter. Nah, tentu pemotongan ini ya harus hati-hati ya, mana kata, kalau nanti per kata ya, mana kalau kalimat mungkin masih kebayang lah, tapi kalau kata kan khawatirnya bisa ada yang salah potong gitu. Misalkan ini contoh adalah dalam tokenisasi kata gitu ya. Jadi kalau Anda bisa cek aja nanti setiap kata itu yang nanti akan kita potong-potong. Maksud pemotongan ini sebenarnya untuk pemanggalan supaya nanti jadikan semacam penanda. Kata ini yang nanti harus diambil. Nah, sehingga contoh kata yang bukan inti, misalkan ada kata sambung gitu dan atau kata penghubung lah seperti itu nanti bisa kita hilangkan atau abaikan pembuangan. Makanya summarization itu ringkasan salah satunya pasti ada tokenisasi lah. Hampir semua kaitan dengan text processing pasti ada tokenisasinya ya. Kebanyakan seperti itu.
Terus next berikutnya adalah stop Tentang words komputer, kan? removal. Stop Mata words kuliah nanti. contohnya adalah, adanya, adapun, agaknya, agar, akan, bagi, bahkan, dan seterusnya. Nah, jadi si stop words ini kata yang kata penghubung lah ya, termasuk dari kata penghubung yang tidak kita butuhkan. Nah, ini bisa kita hilangkan atau kita buang. iya Ya. bos. Jadi nanti kalau saya nggak pakai stop word removal ya berarti di dalam kalimatnya atau di dalam Gua apa ya kata-kata apa ya? kalimat ya itu masih mengandung stop word yang Anda mungkin mau buang atau tidak buang ya silahkan terserah Anda kebutuhannya. Jadi ini yang bisa diabaikan. Kalau kamu butuh ya udah pakai, kalau nggak butuh ya biarin aja kalimatnya seperti Iya itu. OSK, saya matkul OSK kayak gitu. Next berikutnya adalah organisasi sistem scaffolding. komputer. Ini asli itu. Anjing banyak banget. Kayaknya dengan dosen apa? Pak, jatuh itu salah tuh. Benar. Kalau scaffolding berarti Didit. kaitannya dengan mengubah seluruh huruf ya, yang ada di dalam kata kalimat tersebut biasanya gitu, kebanyakan adalah huruf kecil atau lowercase. Meskipun bisa juga uppercase, cuman umumnya adalah kita ubah ke dalam huruf kecil semua. Yang jadi huruf kecil semua biasanya kita convert seperti itu. Ini contohnya berenang adalah olahraga yang menyenangkan, maka kata B di awal itu kita scaffold dengan huruf-huruf kecil, gitu ya. Next berikutnya stem. Nah, stemming ini akan mengubah token yang pecahan tadi, potongan kata tadi ke dalam akar data atau kita menyebutnya kata dasar lah. Ya, kata dasar. Biasanya kita ubah dulu ke dalam kata dasar. Contoh, belajar. Nah, kata dasarnya adalah ajar, seperti itu. Membaca. Kata dasarnya adalah baca. Nah, gitu ya. Jadi yang mengandung imbuhan berarti ya, mau dari awal prefix ataupun suffix itu biasanya kita stem terlebih dahulu untuk mencari kata dasar. Oke, bisa difahami sampai sini? Bisa kok. Nah, pertanyaannya kan, Pak, ya bahasa Indonesia itu kan kaya banget, Pak. Kumaha ya, Pak? Kata dasarnya kan pasti banyak banget gitu. Kamu bisa bayangin kata dasar gitu, akar kata. Wah, sebanyak apa gitu yang bisa kamu siapkan dan gunakan. Nah, makanya biasanya yang kita pakai dalam proses stemmernya pada saat stemming gitu ya, kita sebutnya stemmer, kita memanfaatkan library juga. Inilah enaknya mungkin Python gitu. Kita memanfaatkan library yang mengandung kata dasar itu tadi. Nah, kalau bahasa Indonesia ada kategori itu. Nah, kebetulan untuk pada saat proses stemming ini biasanya kita pakai stemmer sastrawi namanya. Ya, si sastrawi ini kita sebut sebagai salah satu stemmer yang cukup lengkap ya untuk bahasa Indonesia. Nah, dia ngeriset ya sebenarnya namanya Pak Sastrawi ya. Dia melakukan riset ya terkait dengan NLP ini atau Natural Language Processing. Dan dia membentuk kata dasar yang dikumpulkan ya secara terstruktur gitu. Dia kumpulin akhirnya dipakai oleh orang banyak. Ya lumayan lah Anda bisa bayangin kayak kamus lah gitu. Ini nih ininya Stem fancy kayak kamus kan. Selamat datang. Udah kasih info. Kalau Anda punya kamus yang tebal-tebal itu ya ini stemmernya gitu. Karena kamus bahasa Indonesia masih jarang. Nah, makanya salah satu yang paling banyak dipakai yang kalau saya lihat adalah pakai sastrawi gitu ya. Jadi isinya sebenarnya adalah kata dasar. Next yang berikutnya adalah post tagging atau post tag. Post tag biasanya kita gunakan untuk mendeteksi kelas kata. Tagging sebetulnya tagging. Dia pergi ke sekolah, maka nanti post tagnya dia itu adalah kata ganti. Pakai bahasa non. Pergi itu adalah kata kerja. Ke adalah partikel part dan sekolah adalah kata benda. Jadi post tagging itu kita melihat strukturnya aja. Ya. Contoh makanya dia pergi ke sekolah,
maka kata ganti dan kata benda. Nah ini di bahasa Indonesia juga sudah ada membantu pada saat kita menyusun, karena kalau nggak disusun kalimatnya jadi nanti ngaco gitu. Bisa saja dia kemudian kemudian pergi, baru ada sekolah. Misalkan kombinasi 1, dia pergi ke sekolah, atau kombinasi 2, pergi dia ke sekolah, atau sekolah dia, atau sekolah pergi. Bukannya tempat. Sekolah, dia pergi ke sekolah. Tempat. Pergi dia ke sekolah dan seterusnya. Tapi yang dilihat adalah ininya ya. Jadi si post tag-nya itu berdasarkan si kata itu tadi. Oke. Contoh berikutnya adalah ne tagging. Jadi ada post, ada POS tag, ada juga ada ne tagging. Ini contohnya Ani pergi ke Unicom. Ani pergi ke Unicom. Nah, jadi untuk mendeteksi entitas, ya, ne tagging itu name entity, ada juga untuk kita gunakan untuk mencari entitas. Contoh Ani itu kan nama orang, Unicom nama organisasi. Jadi dia memberikan penamaan pada setiap proses tag itu ya. Ya, jadi yang diambil adalah biasanya umumnya kata benda, umumnya sih, tapi tidak harus selalu ya. Karena siapa tahu ada kata kerja mungkin yang bisa kita gunakan. Ya, Ani pergi ke Unicom. Ani dan Unicom adalah sebagai tagging. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, pertanyaan mun eueuh Bapak nu nanya cenah goblok tadi ge. Kapan beres? Ada yang mau tanyakan nggak? Pak. Nah, ada lagi nggak? Pak, gimana kalau kata ganti dia, kami, lo, gue? Biasanya kan kalau yang bahasa ini ya, baku pasti kan kamu, saya, kami, kita. Nah, itu juga sama. Ya, ini juga yang nanti akan kita gunakan untuk mendeteksi, gitu ya. Kita, kami, mereka. Nah, itu kata ganti yang biasanya kita gunakan. Kemudian next berikutnya adalah secara sintaks. Kalau sintaks ya berarti struktur ya, sintaksnya seperti apa? Contoh dia pergi ke sekolah. Maka secara sintaksnya dia subjek, pergi, predikat, kemudian ke sekolah itu adalah keterangan. Nah, jadi struktur taggingnya nanti harus dilihat bagaimana itu nanti bisa bekerja. Firman mau kucing. Next, sintaksnya, urutan kata atau struktur kata. Semantik. Terakhir adalah semantik. Di semantik ini misalkan kita cari co-reference resolution. Sebagai contoh itu tadi kata ganti pihak ketiga, gitu ya, atau orang ketiga. Itu biasanya menggunakan co-reference resolution. Ya supaya nyambung, contoh misalkan tidak seperti Mason, Kanner bukannya senang, malah harus mengakhiri hidup orang lain. Puma itu mengejang lalu tidak bergerak lagi. Nah, Kanner mundur tersandung dan jatuh. Barulah pada saat itu aku sadar bahwa kalau dia itu kan sebenarnya merujuk ke Kanner. Ya. Kalau dia terluka, nah dia itu merujuk kepada Kanner sebenarnya. Kadang kita salah ya dalam mendeteksi. Gitu. Ini yang sebagai contoh co-reference resolution. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada Pak. Sudah cepat. Tidak, Pak. Oke, kalau nggak saya langsung. Nah, sekarang jadi itu kurang lebih tahapan yang kita harus siapkan, mulai dari leksik, sintaks, dan semantiknya itu harus sudah bisa ditentukan. Sekarang saya kasih contoh dulu ya.
Ini raw datanya, coba dilihat dulu sebentar. Dia lo data. Ini bos. Tekan ciri kabel. Sabaraha data. Baru bisa. Nah, Oh, si Bapak ibu ya? enaknya dia nih. Di mute. Ting mana dikit. Kita nampak kita atasnya. Nah, Oke, sudah kelihatan datanya belum? Sudah kelihatan datanya? Udah baca? Udah, Pak. Ini data mentah. Ini data mentahnya. udah matang gimana, Pak? Berapa nih? Ini contoh kasus yang udah dikerjain. Ayo. PTW data iya yang Pak Fahrian 1.600. 1.680 tuh. Jadi dia, tapi ini juga datanya ya ada beberapa yang sudah di cleaning ya, yang sudah di cleaning dulu. Yang udah ada yang beberapa yang sudah di cleaning, beberapa. Jadi sudah ada yang diproses lah kayaknya. Jadi kalau Anda perhatikan ini kan review ya, komentar nih. Contoh nih, thanks barang sudah sampai sehari langsung sampai sampai untuk sesama Jakarta, kemasannya rapi, thank you buat Lazada. Zaman dulu di Lazada. Terus ini barang berbeda, barang yang datang bukan bla bla bla. Nah, ini kan komentar-komentar. Terus kemudian ini kan ini nih field-fieldnya ini field-nya nih. Ada ID, kategori, nama, rating, review title, atau review title-nya, review kontennya apa.
kemudian upvotes, downvotes, upvotes berarti dia kalau nilainya bagus ya, helpful, relevant score, apa nih, both data, tanggal berarti ya, tanggal pembelian sama tipe klien apa ini? Oh, ada dua tuh, Android sama desktop, jadi sumber datanya nanti ya. Jadi orang nge-reviewnya itu dari Android apa dari ini mungkin dari web ya. Desktop itu mungkin dianggapnya sebagai web. Paham maksudnya? Paham, Pak. Ya, jadi kan ada orang yang komentar itu melalui mobile phone. Ini ada Android, satu lagi ada iOS, soalnya iPhone, dan base-nya Android. Jadi dia baca sistem OS-nya. Yang kedua, dia baca dari web. Nah, itu kan kalau dari apa namanya e-commerce kan seperti itu. Nah, jadi ini challenge-nya adalah seperti ini. Jadi kita akan melakukan analisa dari si kata gitu ya. Ini kayak gini. Ini data ini yang nanti akan dicek. Nah, kira-kira nanti sentimennya seperti apa? Dari sekian banyak produk yang ada, nah ini yang saya kasih contoh adalah yang belum berbasis aspek. Nah, ini belum lebih dalam. Ini baru tataran sentimen analisis. Jadi cuma kira-kira berdasarkan komentar ini reviewnya positif atau negatif, gitu ya. Hanya itu aja. Nah, ini datanya. Tentu kalau kita analisa data seperti ini kan kenapa kita memerlukan tadi tahapan pre-processing? Karena bisa jadi mengandung itu tadi hal ya, contoh misalkan ada huruf gitu ya, huruf aneh gitu ya, di sini ada nggak ya? Kalau huruf aneh kayaknya nggak ada sih. Oh, apakah ada? Saya juga mungkin pusing ngelihatnya gitu ya. Tapi kan dimungkinkan gitu, ada tag gitu ya, ada huruf-huruf tertentu, atau bahkan bisa jadi bahasa slang, bahasa yang tidak baku. Nah, makanya dalam hal ini kan kita nanti membutuhkan semacam referensi. Kalau mau bahasa Indonesia ya harus terstruktur bahasa Indonesia, makanya nanti ada leksik, ada semantics, ya. Ada semantics yang nanti akan kita gunakan untuk membawa ini tuh pakai struktur bahasa Indonesia. Jadi nanti untuk kata-kata misalkan atau huruf-huruf atau kata slang gitu ya, kata-kata alay gitu ya, atau bahasa alay mungkin. Kalau sekarang kan ada bahasa alay itu lain lagi, bahasa alay atau kata alay beda tuh. Lalu juga misalkan yang agak susah mungkin pakai bahasa Inggris yang di-Indonesiakan gitu ya. Atau yang nulisnya suka inilah pakai nulisnya aneh gitu kan. U itu jadi titik 2 dan sebagainya kalau zaman dulu gitu. Nah, itu kan butuh processing terlebih dahulu atau cuman ada ini doang, emot doang gitu, emot. Nah, ini nih, emot. Nah, ini kan gimana? Dia harus dikelilingkan ini. Thanks gitu, THX. Kita paham bahwa itu mungkin bacanya thanks gitu atau terima kasih. Tapi kan mesin nggak ngerti itu deh. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Paham, Pak. Karena thanks itu kan manusia yang paham. Tapi kalau mesin dia tahunya THX, bukan terima kasih. Nah, ini yang perlu diuraikan kan nanti. Itu yang jadi problem. Kayak gini nih, contoh. Kita paham itu adalah di, gitu ya. Itu adalah di, tapi orang cuma nulis D, gitu kan. Padahal kan harusnya diterima. Tuh. DG. Nah, DG itu kan kita tahu singkatan dari dengan. Tapi mesin nggak tahu itu bahwa kata dengan gitu maksud saya. Nah, sehingga nanti yang kayak gini nih, kalau Anda mau menggunakan bahasa Indonesia, berarti kan Anda membutuhkan semanticsnya,
Lexicsnya itu harus benar gitu. Terus nih contoh lagi, BRG. BRG itu kan kita singkatan dari barang ya. Nah, tapi ini kan tidak baku. Nah, berarti nanti kamu memerlukan pengubahan terlebih dahulu untuk kata-kata. Nah, itu mungkin diperlukan. Nanti mungkin bahasanya mungkin bisa jadi denormalisasi gitu ya, ada proses normalisasi. Mungkin bisa jadi diperlukan itu. Karena untuk kata-kata yang kayak gini, BRG itu sebenarnya adalah barang gitu. TDK itu sebenarnya adalah tidak gitu. Atau apalagi di sini. Ada contoh lagi nggak? Nah, artinya kan Anda nggak mungkin ya ngecek satu-satu gitu ya, ngecek satu-satu. Bisa sih, tapi kalau satu-satu kan wasting gitu. Nah, makanya dengan adanya anti referensi yang kita gunakan, jika ketemu kata TDK maka diganti jadi tidak. Jika ketemu dengan kata BRG jadi barang. Nah, jadi kamu bisa bikin itu untuk menormalisasi dari struktur katanya. Seperti itu. Oke, ini contoh kata dasarnya, kata datasetnya. Kita balik lagi ke kasusnya. Setelah semuanya itu di pre-processing terlebih dahulu dengan hal yang tadi kita lakukan, ya kita bersihin dulu, cleaning dulu, kemudian kita normalisasi, kita filtering, kita stemming dan lain sebagainya. Nextnya adalah kita harus mengubah seluruh kata itu menjadi fitur. Kita harus tahu fitur, apa yang dimaksud dengan fitur. Jadi dari setiap kata atau kalimat itu tadi, yang dalam satu kalimat itu, mana fitur yang nanti akan kita butuhkan untuk kalau nanti sentimen analisis, berarti diklasifikasi. Nah, berarti kan harus kita ubah dulu, ya. Jadi pembentukan fitur itu sebenarnya Anda akan mengubah setiap kata, setiap kalimat, atau setiap paragraf itu. Mungkin dari paragraf dipecah jadi kalimat, kalimat pecah jadi kata, kan? Kata pecah jadi string ataupun jadi karakter. Di tokenisasi itu dipecah-pecah. Nah, kita akan ubah ya pembentukan fitur dari situ, berarti kita akan mengubah kata, kalimat, ataupun karakter tadi menjadi apa? Menjadi sebuah fitur yang bisa dibaca oleh mesin. Nah, mesin hanya bisa baca apa? Ya berupa angka kan? Berupa angka-angka. Dia nggak bisa baca huruf A gitu. Karena yang dia tahu kan ASCII itu berapa? Misalkan A-nya, nilai A itu berapa? ASCII? A itu berapa? 65 gitu ya, saya lupa. 65 atau berapa gitu. Yang artinya kan kita akan mengubah menjadi itu. Nah, sini tekniknya kita pakai yang namanya TF IDF. Kita akan cari fiturnya dari situ. Dengan cara seperti apa? Pakai TF IDF atau term frequency. Ini yang cukup banyak dipakai ya. Teknik yang untuk membentuk fitur bukan ini aja. Ya. Sekali lagi untuk membentuk fitur bukan ini aja. Ada metode lain. Cuman ini yang saya kasih contoh satu aja dulu. Yaitu TF IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency. Ada juga yang pakai IDF-nya aja, gitu ya, pakai inverse-nya aja, ya. Tapi ada juga yang menggunakan TF IDF. Itu yang paling juga cukup banyak dipakai, ya, TF IDF. TF IDF ini sebuah model atau formulasi yang kita gunakan untuk mencari frekuensi dari setiap term atau dari setiap kata, ya, frekuensinya seberapa besar, ya, dari keseluruhan dokumen atau dari keseluruhan itu jadi per satu dokumen nantinya, dari satu dokumen. Jadi satu baris kata tadi, satu baris komentar tadi, itu yang nanti akan kita anggap jadi satu dokumen lah, kira-kira begitu. Jadi satu baris itu kan berarti ada 1.600 sekian baris, nah itu jadi 1.600 sekian dokumen. Gitu. Ya, sebanyak itu yang nanti akan di processing kalau datasetnya yang tadi misalkan kayak gitu. Nah, jadi
TF-IDF itu sebuah metode yang nanti kita gunakan untuk mencari seberapa sering sebuah term itu muncul ya per dokumen, keseluruhan dokumen gitu. Nah, nanti ini formulasi dasarnya, tapi nanti saya gunakan karena kita akan menggunakan scikit-learn sebagai sebagai library yang kita gunakan. Maka formulasi atau rumusnya berbeda gitu ya. Scikit-learn modelnya tidak menggunakan ini. Ini adalah kalau didasarkan pada Wikipedia, ini formulasi yang nanti kita gunakan. Nih, term frekuensi atau TF ini rumusnya FT, D dokumen dibagi dengan sigma dari T aksen. Sigma dari T aksen elemen dari D, F, nah F dari koma D. Nah ini artinya ada di sini. Ini Wikipedia-nya boleh dicari. Cari aja nanti di Wikipedia TF IDF. Ini formulasi-formulasi yang digunakan untuk mencari TF IDF. Ini umumnya adalah seperti ini. Jadi kurang lebih kalau dengan gambaran tadi, kita akan mencari setiap term ya, yang sudah kita pecah-pecah tadi, term by kata begitu. Kemudian frekuensi juga seperti itu. Kemudian dibagi dengan total keseluruhan dari yang ada di dokumen. Hasilnya nanti ini akan menjadi sebuah vektor ya. Hasil akhirnya ini adalah menjadi satu buah vektor, satu vektor jadi yang dibuat dalam bentuk matriks satu dimensi. Nah, nanti kita lihat contoh programnya ya untuk melihat hasil akhir dari satu proses TF-IDF itu menjadi satu buah vektor. Oke, kita lanjutkan dulu dari proses ini. Sebagai contoh nih, Budi mahasiswa dengan NIM 101112345 belajar membuat program di Unicom. Misal itu satu dokumennya itu. Ya, contoh dokumennya adalah itu. Jadi satu state itu disebut dengan satu dokumen. Nah, nanti di sini kita akan mengecek setiap term itu berarti di sini ada Budi mahasiswa dengan NIM itu udah di token berarti potong menjadi per kata. Oke. Sehingga dari sana ini contoh lain gitu ya. Nih. Ini contohnya. Jadi nanti seberapa banyak si kata Budi kemudian mahasiswa dengan NIM dan seterusnya itu yang nanti akan dikodifikasi, diubah bentuknya itu menjadi sebuah vektor gitu dalam TF-IDF itu jadi vektor ujung. Oke, nanti kita lihat contoh kasus. Ini aja deh. Diambil dari laporan skripsi. Ya, ini akan tujuannya misalkan ini mau summarization ya. Contoh ini kasusnya adalah summarization. Beda tujuan. Pengenalan suara merupakan proses identifikasi suara berdasarkan kata yang diucapkan bla 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 bla. Nah, gitu. Paham sampai sini? Satu kalimat ditandai dengan titik, kemudian ada tanda koma sebagai pemisah. Ketika manusia mengeluarkan suara, koma, saat itulah bla bla bla. Itu berarti masih dalam satu kalimat. Nah, itu yang dia harus cari, berarti ada tanda titik, koma, dan sebagainya, itu penanda. Oke, tahapannya. Filtering datanya dulu. Ini supaya langsung kasih contoh ya dengan yang tadi. Teknik filtering pertama yang difilter apa? Misalkan di dalam tulisan ini atau narasi ini yang difilter adalah referensi. Nomor 1, 2, 3 itu dibuang misalkan. Yang filteringnya nomor 1 dibuang. Sehingga hasilnya adalah ini. Oke, sampai sini bisa dipahami Bu? Belum? Ini teknik filtering contohnya.
Paham? Bisa dipahami? Paham. Kalau yang dataset tadi, berarti kalau ada yang emot-emot, nah itu bisa jadi masalah tuh. Ada yang huruf-hurufnya yang hurufnya tidak sesuai dengan kata baku, itu bisa dibuang. Gitu. Ini kasus ini contohnya adalah filteringnya pada narasi atau tulisan ini. Nah, misalkan referensi dibuang, ya, kena filter. 2, tokenisasi. Tokennya nanti bisa 2 kali. 1, ini kan tadi per paragraf ya. Ini contoh latar belakang. Pengenalan bla 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 itu 1 paragraf. Nah, berarti kalau Anda mau pecah tokenisasi kalimat, berarti pecah dari setiap paragraf itu pecah menjadi beberapa kalimat. Nanti dari kalimat akan kita pecah menjadi kata. Bahkan nanti kalau diperlukan, Anda bisa pecah lagi dari setiap kata menjadi karakter. Gitu. Itu kalau diperlukan. Makanya, ini kebutuhannya untuk sampai mana. Ini konsepnya ya. Jangan sampai tiba-tiba nanti udah langsung penggal aja, tokenisasi aja sampai level paling akhir, paling kecil. Nggak juga gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan. Misalkan Anda mau tokenisasi kalimat. Berarti dari satu dokumen, dari ini satu paragraf ini, itu pecah ada berapa kalimat. Misalkan di sini contohnya ada 4 kalimat. Pengenalan suara berarti dia sampai sini. Sampai sini. Nah, ini berarti dianggap sebagai satu token. Gitu ya. S1, S2, S3, S4 berarti ada 4 token. Ya. Oke. Paham sampai sini? Ini saya pelan-pelan ya. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyain. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Ini scaffolding. Tadi scaffolding berarti kita akan mengubah setiap huruf besar jadi huruf kecil. Ya. Cek aja. Nanti biasanya ini contoh nih. Ini kan huruf besar. Kita ubah jadi huruf kecil. Scaffolding. Umumnya gitu ya, kita huruf besar ubah jadi huruf kecil semua. Nah, paham ya? Gampang itu. Next, berikutnya, tokenisasi kata. Tuh. Jadi yang tadi habis tokenisasi yang kalimat, kita sekarang tokenisasi untuk kata. Nah, berarti setiap katanya dipecah. Nah, setiap kalimatnya dipecah menjadi kata-kata. Pengenalan, suara, merupakan proses identifikasi suara berdasarkan kata yang diucapkan. Jadi semua. Gitu. Oke, paham sampai sini? Tokenisasi kata? Paham, Pak. Oke, pokoknya dipecah dari kalimat jadi kata, gitu aja ya. Nah itu tadi belum selesai ya. Nanti kan ada kata ini ya, ada apa istilahnya kata yang gitu, dan terus apa lagi nih kalau di sini contohnya penghubung aja pokoknya, dan yang dari, tuh ada kata dari kan, untuk, itu kan bukan kata dasar nantinya. Nah itu kan nanti akan kita bersihin juga. Nah dari sini minimal Anda bisa dapat gambaran mana dari setiap tokenisasi ini, hasil tokenisasi ini, mana kata-kata dasar yang akan muncul. Gitu, udah kebayang kan harusnya. Pengenalan, berarti kata dasarnya nanti kenal gitu. Suara ya tetap suara, merupakan, bisa nggak? Ada rupa kan? Gitu. Proses itu pasti kata dasar. Identifikasi kata dasar. Berdasarkan, nah ini akan diubah nih. Ya, akarnya adalah dasar gitu. Kata tetap, terus kemudian diucapkan, berarti ucap. Seorang berarti ya. Ditangkap, tangkap. Nah itu kan berarti akan diubah-ubah juga tuh. Nah, next. Nah, dari situ, ini sebenarnya agak langsung loncat ya. Agak langsung loncat sebenarnya.
Ya, ini agak langsung loncat. Maksudnya hal-hal yang Disuruh tadi ngitung yang saya jelaskan, ada yang masih perlu disuruh Anda ngitung lakukan apa lanjut itu gitu. Ini kalimat yang kata. untuk itu kan nggak kita perlukan gitu. Apalagi Dia pas berapa sih? Lupa. yang tadi dari gitu ya, dari gitu. Adalah gitu. Adalah perlu nggak? Mungkin ini nggak terlalu perlu gitu ya. Karena Nanti biasa soalnya ini. Jadi suara tadi kayak kan disampaikan mana original kata kayak gitu dasar, mana yang language-nya bukan. Nah, biasanya kata dasar itu yang akan kita gunakan, yang bukan kata dasar kita buang. Nah, itulah gunanya nanti dalam proses stemming gitu ya. Nah, makanya stemming yang kebanyakan kita pakai, tadi yang saya bilang ada salah sastrawi. Jadi dia akan sebagai referensi kata dasar yang telah kita butuhkan gitu ya. Ini contoh adalah hasil dengan perumusan itu tadi. Ini ya. Contoh katanya adalah pengenalan suara merupakan proses identifikasi berdasarkan kata yang diucapkan seseorang ditangkap oleh perangkat input untuk dikenali dan kemudian diterjemahkan menjadi bla bla bla. Nih, kalau Anda perhatikan pengenalan. Ya, pengenalan ini muncul di sini. Coba. Kata pengenalan muncul berapa kali? Gitu. Ya, kata pengenalan muncul berapa kali itu? 2. Satu ya. Di dalam di S1 S1 ini hanya satu kali. S5 mana Pada S kelima, nah S kelimanya kan kita nggak tahu nih, nggak dibaca di sini kan masih panjang kalimatnya gitu. Ini kan baru sampai S berapa nih? S4 nih. Ada lagi kata pengenalan gitu. Ini kan yang tadi S kelima itu ada satu. Nah, makanya di F-nya sama dengan 2. Contoh yang kedua, suara di S ke-1 ada 3 kali. Cek aja. Nih, kita lakuin sedikit ya. Suara 1, 2, input suara 3. kanan. Ada lagi nggak? Sudah ya? Tuh, S ke-1 sama dengan 3. Oke. Paham sampai sini? Paham, Pak. Jadi dia akan mencari term itu frekuensinya seberapa banyak. Jadi seberapa kali setiap kata itu akan muncul di dokumen. Nah, S ke-1 itu kan penggalan. Ya, kita anggap ini dokumen. Itu nanti ada dokumen keseluruhan ada. Itu per term, itu per pecahan berarti ya. Oke. Dapatlah nilai IDF-nya, inverse dokumen frekuensi adalah 0,69 untuk kata pengenalan. Nah, tapi ini pun sebenarnya sih kalau misalnya masih ada yang belum bersih ya. Kata yang gitu masih ada. Gitu. Tapi kalau untuk nanti text summarization itu kan nggak ada, nggak usah. Gitu. Nah, dari situ kita lihat kata pengenalan IDF-nya adalah 0,69. Kata suara nilai IDF-nya adalah 0,25. Kata proses IDF-nya adalah 0,6 dan seterusnya. Biasanya IDF itu rentang 0 sampai 1. Gitu ya, maka dia normalisasinya ke sana. Ini contoh pembuatan untuk TF, untuk W dengan TF.IDF, ini sudah dikalikan. Jadi kata pengenalan, ini kalau kita lihat nilainya jadi 0,69 dalam 0,699. Kemudian untuk TF.IDF, hasilnya jadi seperti ini. Nah, setelah itu biasanya kita lakukan proses flatten. Ya, kita gabungkan dengan berbagai macam nilai ini tadi. Kita digabung jadi satu, gitu ya. Kita flatten biasanya. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini saya sebut dengan vektor. Inilah vektor dari si paragraf tersebut.
Misalkan S ke 1 nilainya adalah 4,2, yang kedua adalah 3,3, dan seterusnya. Ini Kalau kalau untuk satu kata ya. Ini untuk tadi satu kata gitu. Nah, sehingga biasanya ini kan bentuk vektornya kita ubah di transpose biasanya. Jadi bentuknya ke samping. Ini kan ke bawah. Nah, itu nanti kita bentuk ke samping. Untuk apa data berikutnya? Jadi ini data ke-1, data kedua, data ketiga. Nah, jadi nanti di sini 4,2, di sini 3,3, 4,9, 2,4, 3,2, 4,5, 3,1, 3,6, 1,8, 4,2. Dataset yang kedua ini nilainya. Dataset yang ketiga ini nilai vektornya. Oke, paham sampai sini? Jadi ini dibuat dalam bentuk kolom. Nanti di transpose jadi baris. Oke, yang itu aja tuh, Oke. yang di laptop, unmute. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kalau di-share aja. Ada yang mau tanyakan? Processingnya mungkin ini agak dibalik ya. Habis itu Anda baru gunakan mesin learning-nya, algoritmanya. Algoritma mesin learning-nya kamu mau pakai apa? Terserah, SVM, KNN, naif, terserah Anda. Monggo, habis itu silahkan dilakukan analisa menggunakan metode mesin learning. Karena ini baru sampai tahap feature extraction. Jadi baru sampai tahap itu tuh, menentukan fitur-fiturnya aja. Contoh ini fiturnya adalah 10 fitur. Ya, ini jadi ada 10 fitur yang ada untuk satu dokumen. Lalu nanti fiturnya sama, ada 10 fitur berarti. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan nggak? Cukup aja. Dari saya cukup, Pak. Cukup, Pak. Nah, nanti kita lihat ya, cukup ini nanti kita lihat hasil proyeknya kamu nih, nggak pinter. Makanya nanti kita kalau bisa dipresentasikan gitu. Oke. Sekarang ini coba saya berikan sebuah contoh bagaimana TF-IDF dengan proses yang sederhana dulu. Ya. Contohnya adalah ini kita hanya baru 5 data yang kita contohin. Pakai bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris supaya gampang. Terus nomor lagi. Sastrawi nggak usah. Gitu, karena di scikit-learn sudah ada. Kemarin gua tidur kata Maro. Contoh korpusnya atau susunan kalimat atau kata itu ya. The house had a tiny little mouse. Kalimat 1. Gak ada yang ngambil. Nomor 2, the cat saw the mouse. Kalimat ketiga, the mouse ran away from the house. Yang keempat, the cat finally ate the mouse. Dan kelima, the end of the mouse story. Nah, dari kalimat, ini kalimat ya. Nah, kemudian kita akan gunakan ini. Kalau ini tanpa pre-processing dulu gitu. Kenapa? Ya, apa yang mau di pre-processing? Ini mah udah bersih gitu. Katanya udah rapi, tinggal pakai aja. Kalau kamu tadi menemukan ada koma, ada icon, emot dan sebagainya, nah berarti perlu di pre-processing dulu. Paham nggak maksud saya? Paham? Pak. Jadi kalau udah bersih mah, katanya udah bagus, nggak usah pre-processing, yang seperlunya aja gitu. Kamu hanya memerlukan mana sih kira-kira, makanya tadi saya bilang kan ada stemming, ada filtering, terus dan sebagainya itu. Ini dilihat kalau itu udah cukup mah langsung gitu. Nah ini kan saya hanya kasih contoh dulu yang simple ya. Nggak perlu pre-processing yang cukup rumit. Nanti kasih contoh yang satu lagi yang agak panjang, pakai pre-processing. Nah, dalam scikit-learn, fungsi fitur TF-IDF itu melalui yang namanya fitur extraction. Fungsinya adalah TF-IDF factorizer.
Ini fungsinya yang dilakukan. Ini yang simpel dulu ya. Nah, kita buat. Nah, di sini kalau TF-IDF Factorizer dia punya parameter sebenarnya banyak. Cuman yang kita pakai di sini cuma satu aja, yaitu stop words-nya aja English. Jadi dia manggil sebenarnya stop words. Ya, stop words yang digunakannya adalah English, artinya ini sudah pakai bahasa Inggris aja. Itu yang defaultnya. Jadi kalau Anda pakai bahasa Indonesia, nggak bisa gitu. Karena dia butuh referensi atau keukuran kayak tadi ya. Nah, ini sebenarnya parameternya banyak tuh. Lowercase kalau diperlukan, preprocessor, tokenizer kalau ada, analyzer kalau ada, tuh. Dan seterusnya. Jadi parameternya sebenarnya banyak, cuman diambil yang simple aja. Kemudian kita simpan ke dalam response di mana datanya akan kita transform. Nah, kita transform. Tuh bentuknya. Hasilnya adalah ini. Ya, ini adalah contoh hasil transform dari setiap kata di sini nih. Ini ada dua nih parameter yang nanti ditransformnya. Ya, ini hasil nilai transformnya adalah ini. Yang ini frekuensi. Ya, ini frekuensinya. Jadi setiap kata, misalkan mouse. Nah, ini kan mouse sering muncul 1, 2, mouse 1, 2, 3, 4, 5. Kata mouse ada 5, gitu ya. Atau kata apa lagi di sini? Ada saw, ada house, dan sebagainya. Itu yang nanti akan dicek. Oke, ini hasil TF-IDF-nya. Ini fitur names-nya, ini fitur-fitur yang digunakan. Fitur itu yang tadi berarti. Fitur dari sini fiturnya apa aja? Oh, nanti di sini ada add, ada away, ada cat, ada and, ada finally, ada house, ada little, dan sebagainya. Ini adalah fitur names-nya. Terus kemudian kita untuk melihat dalam bentuk pandas-nya supaya mudah merepresentasikan. Nah, jadi ini hasilnya. Gitu. Jadi ini kita buat supaya lebih mudah dalam bentuk pakai pandas frame. Nah, inilah sampai sini fitur ekstraksi. Habis ini kamu tinggal gunakan mesin learning-nya. Jadi nanti tinggal Anda mau pakai apa? Klasifikasi pakai SPM. Ya sudah, pakai SPM berarti gitu. Oke? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Halo, ada yang mau tanyakan? Belum. Pak. Oke. Ini contoh preprocessing yang lebih kompleks yang sudah dibuat sama tugas ya. Saya berikan contoh tugas yang dibuat sama tugas kelas nih. Nah, ini kalau tugas project, maksudnya project akhir ya anak-anak. Nah, ini saya kasih contoh yang agak panjang, kompleks gitu ya. Ini contohnya kayak gini. Jadi mereka menggunakan pre-processing dulu lebih panjang. Ini contohnya slang words-nya, ada slang, kata-kata slang itu ada yang dicek dulu, emote-nya dicek dulu, ada NER entity ya, NER entity. Kemudian ada POS, words, cek. Pokoknya ini prosesnya jauh lebih kompleks lah, gitu ya. Dia fokus dulu, ini cleaning, proses cleaning, yang duplikat dia cleaning dulu. Terus kemudian apa lagi nih? Cleansing, terus apa lagi? Ini hasil-hasilnya. Kalau ini mungkin ini buat contoh aja ya processingnya. Ini contoh lain, kalau processing ini data mentahnya. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana pemecahan dari setiap kata yang tadi, ini data mentahnya kan ini tadi. Dia potong, pecah, mana yang diperlukan untuk dianalisa dan sebagainya, memang lebih rumit. Tadi yang saya kasih kan sederhana. Nah, ini contoh yang lebih
panjang. Ujungnya sebenarnya kita mau cari yang tadi sentimen analisis. Nah, ini sebagai tahapan sebenarnya untuk memberikan gambaran ke Anda sekalian bagaimana si machine learning ini bisa digunakan untuk hal-hal tadi dengan jenis datanya adalah data teks. Begitu. Oke, kira-kira itu bahasan saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mana join di mana cek udah HP. Prepare. Itu kalau yang di absen di ini enggak? Di record juga enggak? Lu nguploadnya Ada yang mau tanya enggak? hilang jing nanti videonya. Sambil saya siapkan dulu absensi. Kelas IF 8 dulu. Nah, Kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Nanti boleh dicoba tahapan. Oh iya, berarti saya ada satu kali lagi terakhir ya. Untuk kita diskusi. Kalau diperlukan text processing. Satu lagi mungkin kalau diperlukan nanti untuk contoh image datanya berupa data image ya. Oke, mulai dari Fikri. Ada Fikri? Sopwan? Rizky Rifani? Sopwan sama Rizky MSIB, Pak. Ngangung kita jauh gitu gerak. Muhammad Gani? Hadir, Pak. Rafli? Hadir, Pak. Rati? Hadir, Pak. Farhan? Muhammad Arif? Ujianti? Hadir. Raihan? Hadir. Raimondus? Absen. Rifai? Beda alam aja. Hadir, Pak. Revan? Cepet banget tidurnya. Hadir, Pak. Aditya Suryana? Hadir, Pak. Nawaf? Asri? Hadir. Fadil? Hadir, Pak. Muhammad Firman? Hadir, Pak. Abad? MSIB, Pak. Ages? Andi? Hadir, Pak. Julpan? Ini berubah. MSIB, Pak. Cecep? Hadir, Pak. Muhammad Debi? Hadir, Pak. Kristanto? Hadir, Pak. Rafli? Hadir, Pak. Acep? Hadir, Pak. Razehan? Hadir, Pak. Bagus? Jacqueline? Tito? Hadir, Pak. Muharram? Hadir, Pak. Rizky Ananda? Hadir, Pak. Siapa yang belum? IF Saya, Pak. 8? Bagus Aimar, Pak. NIM? 318. 1012 1318. Belakangnya. 18, Pak. Tadi lupa absen. Enggak. Bagus. Oke. Ada lagi? Siap. 8, udah? Oke. Raymond. Tadi udah dipanggil Raymond. Si Jimek Ada chat ya. nanti sekarang juga di jalan. Jalan Stabil. Bagaimana? Raimondus. Saya berapa nih? No? Raimond. Kan Oh, ini dia. Oke.
Oke. Saya Pak, udah belum Pak? Nawaf. Iya Pak. Tadi mic-nya Pak agak error dikit. Ganti device. Nawaf ya ini sebenarnya Nawaf. Tolong. 298. Ada lagi? Sebelum saya save nih. Ada lagi nggak? Sudah? Fokus ngetek. Oke, nanti dicek email masing-masing. Di dan Arasup. Saya ambil dicek emailnya udah masuk atau belum. Dan segera confirm kalau bermasalah. Text processing. Oke, IF2. IF2 Anggi. Abu Rizal. Hadir Pak. Muhammad Ayuda. Hadir Pak. Andriano. Hadir Pak. M. Alvito. Hadir Pak. Yulia. Hadir Pak. Muhammad Hasan. Septian. Hadir Pak. Andi Nur. Hadir Pak. Rio. Hadir Pak. Razran. Fayad. Hadir Pak. Muhammad Yazid. Muhammad Hidayat. Hadir Pak. Hazim. Hadir Pak. Genta. Hadir Pak. Dinar. Hadir Pak. Deran. Hadir Pak. Muhammad Reza. Hadir Pak. Alvin. Hadir Pak. Faisal. Hadir Pak. Muhammad Hafiz. Hadir Pak. Dafa. Hadir Pak. Ferdiansah. Hadir Pak. Dery. Hadir Pak. Gigas. Hadir Pak. Ricky. M. Andre. Hadir Pak. Nasza. Hadir Pak. Muhammad Nahrul. Satu yang mau makan. Wilda. Hadir Pak. Falik. Hadir Pak. Fauzan. Hadir Pak. Adrian. Hadir Pak. Pai. Hadir Pak. M. Farhan. Hadir Pak. Feby. Hadir Pak. Muhammad Alif. Hadir Pak. Yang MBKM Ada Pak. Hadir. ada semua. Iya Pak. Ada Berempat. semua. Valentino. Siapa lagi? Miftahul Arzak Pak. Miftahul Arzak. Terus Muhammad Al-Muktabar Pak. Al Muktabar. Terus Putri Pak. Putri sama Valentino ya. Ya itu aja Pak. 4 orang. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan. Jadi tugas minggu ini adalah ngumpul proposal project, menyiapkan format laporan udah saya sharing kan, format laporannya seperti itu. Kalau ada yang belum ngerti boleh ditanyakan. Kalau sudah ngerti alhamdulillah yang ditanyakan. Ya. Jadi nanti supaya ketahuan dalam satu kelas judul proyeknya apa nanti ditulis dulu aja ya. Oke, kira-kira itu diskusi kita hari ini. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, saya akhiri. Demikian. Kenapa, Bu? Suaranya nggak keluar, Bu. Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan.